Assalamualaikum warga Tatar Galuh, selamat akhir pekan. Semoga warga Tatar Galuh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Warga Tatar Galuh, di akhir pekan minggu kedua bulan Februari 2022 ini, perhatian warga masyarakat Kabupaten Ciamis tertuju pada perhelatan Liga 3 yang dilaksanakan di Stadion Galuh, yang merupakan stadion kebanggaan warga Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Meski disaksikan secara virtual, euforia warga Tatar Galuh Kabupaten Ciamis dalam menyambut putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup E dan F di Stadion Galuh Ciamis. Putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup E dan F resmi digelar di Stadion Galuh Ciamis. Langsung moncer, PSGC Ciamis gulung PS Tanbu Putra Kalimantan Selatan 2-1 dan untuk sementara bercokol di puncak klasemen Grup E. Pastikan lolos 32 besar, PSGC tumbangkan Gapsis Sambas 1-0 dalam laga dramatis di tengah derasnya hujan. Sejumlah berita lainnya juga telah kami siapkan yang terangkum dalam Warta Ciamis dalam sepekan. Bersama saya Rima Adriani, inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra menerima kunjungan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah atau Perumda BPRB KPD Lakbok dan PDAM Tirta Galuh Ciamis bertempat di ruang Oprum Setda. Kunjungan tersebut dalam rangka penyampaian kinerja keuangan PD BPRB KPD Lakbok dan PDAM Tirta Galuh Ciamis tahun 2021. Wakil Bupati Ciamis mengucapkan terima kasih atas kinerja Dewan Pengawas yang telah berupaya memajukan dan mengembangkan Perumda Kabupaten Ciamis. Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra menerima audiensi dengan alumni Institut Pertanian Bogor Ciamis di ruang tamu samping Aula Setda Kabupaten Ciamis. Wakil Bupati mengatakan Kabupaten Ciamis yang daerahnya agraris dan mayoritas hidupnya sebagai petani bisa dikembangkan agar menjadi daerah pertanian yang semakin maju di Jawa Barat maupun nasional. Wabu berharap semoga dengan adanya Ikatan Alumni IPB di Ciamis bisa bersinergis dan bekerja sama dengan Pemda karena secara keilmuan sangat dibutuhkan dalam membangun keagrarisan di bidang pertanian di Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdia Sunaria memimpin rapat koordinasi tingkat Kabupaten Ciamis secara virtual bertempat di ruang Vidkon Pendopo. Rapat koordinasi tersebut membahas tentang perkembangan COVID-19, persiapan pelaksanaan pilkada serentak, dan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim di Kabupaten Ciamis. Dalam arahannya, Bupati Ciamis menyampaikan kondisi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ciamis saat ini sudah tidak zero lagi seperti sebelumnya. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya kasus aktif di beberapa kecamatan. PSGC Ciamis mampu taklukkan PS Tanbu Putra 2-1 pada laga pembuka putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022, babak 64 besar Grup E. Sempat tertinggal lebih dulu dari tim lawan lewat Bayu Mahardika di menit ke-26, PSGC mampu menyamakan keadaan di menit ke-87 di akhir babak kedua lewat gol ciamik Ilham Mahfuzillah. Laga pembuka putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup E diakui PSGC sangat sulit saat melawan PS Tanbu yang menyajikan pertandingan yang cukup menyulitkan para pemain PSGC untuk mengembangkan permainannya. Terlebih PS Tanbu mampu unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat umpan silang yang diberikan pemain sayap kanan andalannya pada pemain nomor punggung 10 Bayu Mahardika di menit ke-26. Sementara itu, pemain PSGC Aji Joko Sutopo mengatakan, sulitnya menyelesaikan eksekusi memang karena rapatnya pertahanan PS Tanbu. Tapi alhamdulillah dengan pantang menyerah PSGC dapat menemukan tempo permainan dan membalikan keadaan hingga gol penyeimbang tercipta di babak kedua, tepatnya di menit ke-87 lewat kaki Ilham Mahfuzillah. Dengan hasil akhir 2-1 ini membuat PSGC Ciamis berhasil mengamankan 3 poin
dan bercokol untuk sementara waktu di puncak klasemen grup E. Bupati Ciamis Herdia Sunaria menghadiri acara Bazar Budaya Kampung Lebak Tajun 2022 yang diselenggarakan di halaman Gereja Katolik Santo Yohanes Pembaptis Minggu 6 Februari 2022. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan rasa persaudaraan dan kerukunan melalui momentum perayaan tradisi budaya Tahun Baru Imlek. Selain Bazar Budaya dan UKM, acara tersebut juga dimeriahkan dengan pementasan seni angklung dan pementasan kesenian barongsai. Potensi bonus demografi di Indonesia mengalami puncaknya di tahun 2030 nanti. Sebagai organisasi pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU memiliki peran penting dalam mengelola bonus demografi agar memiliki dampak positif. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Ciamis di Aula Kantor Kemenag Ciamis pada Minggu 6 Februari 2022. Wakil Bupati Ciamis ini pun berpesan agar para pengurus IPNU dan IPPNU Ciamis paham akan konstitusi organisasinya, agar memiliki rasa tanggung jawab sebagai kader maupun pengurus organisasi. Pengurus Jabar Bergerak Kabupaten Ciamis masa bakti 2021-2023 resmi dikukuhkan di Aula Gedung PKK Kabupaten Ciamis pada Minggu 6 Februari 2022. Pada acara tersebut juga dilakukan pengukuhan 27 ranting Jabar Bergerak Kabupaten Ciamis. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Praratya, Pembina Jabar Bergerak Kabupaten Ciamis Kania Ernawati, Sekda Ciamis Tatang, dan perwakilan instansi terkait. Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Praratya mengungkapkan terbentuknya Jabar Bergerak merupakan kolaborasi dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam kerelawanan sosial. Laga perdana bagi Mataram Utama FC versus Citerep Raya FC di putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup F pada Senin 7 Februari 2022 di Stadion Galuh Ciamis menyajikan pertandingan yang cukup sengit. Pelatih Mataram Utama FC, Coach Erwan Hendarwanto dalam sesi press conference seusai laga mengatakan, raihan maksimal ini tidak terlepas dari kerja keras para pemain dalam melakukan permainan sesuai arahan pelatih. Sementara itu, Kapten tim Mataram Utama FC, Heri Kusuma Silaban dalam kesempatan tersebut mengatakan adaptasi terhadap kondisi lapangan memang sangat terasa di menit awal pertandingan. Laga kedua di Grup F menampilkan antara Persisam United melawan PS Sandex Polman di putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup F pada Senin 7 Februari 2022 di Stadion Galuh Ciamis. Unggul terlebih dahulu PS Sandex Polman mampu membobol gawang Persisam United dengan gol cepat di awal pertandingan di menit ke-9. Namun keunggulan tidak berlangsung lama karena berselang 8 menit Persisam United mampu menyamakan keadaan bahkan membalikan keadaan di menit ke-21 lewat Bayu Erlangga. Tidak berhenti di situ, Persisam United kembali membuka keran golnya di menit 37 lewat M. Raju Andika. Meski sudah memastikan lolos ke putaran 32 besar putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup E dengan kemenangan beruntun dari 2 pertandingan, PSGC tetap targetkan kemenangan di laga terakhir melawan Persipal demi mengunci posisi juara Grup E dan melenggang ke putaran 32 besar dengan menyapu bersih 9 poin. Pastikan lolos 32 besar, PSGC tumbangkan Gapsi Samba 1-0 dalam laga dramatis di tengah guyuran hujan. Laga kedua PSGC di putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup E pada Rabu 9 Februari 2022 di Stadion Galuh Ciamis menyajikan laga dramatis. Di tengah guyuran hujan yang deras, PSGC mampu menumbangkan Gapsi Sambas dengan skor tipis 1-0.
Gol lahir di menit ke-44 oleh sang kapten si nomor 14 Ganjar Kurniawan dari kemelut di depan gawang Gapsi Sambas menyambut tendangan bebas dari rekannya. Kapten tim PSGC Ganjar mengatakan kemenangan ini menjadi modal dalam menyongsong liga dan kemenangan ini dipersembahkan untuk masyarakat Ciamis, Balad Galuh, dan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Ciamis. Permainan keras dan terbuka tersaji dalam laga kedua antara PS Tanbu versus Persipal di putaran nasional Liga 3 tahun 2021-2022 babak 64 besar Grup E pada Rabu 9 Februari 2022 di Stadion Galuh Ciamis. Dalam pertandingan ini hanya satu gol tercipta dari PS Tanbu Putra di menit ke-35 melalui pemain PS Tanbu Putra Revan. Permainan sangat ketat dengan tensi yang tinggi. Akhirnya PS Tanbu Putra berhasil raih 3 poin pertamanya setelah takluk dari PSGC Ciamis di laga sebelumnya. Ketua TPPKK Kabupaten Ciamis Haja Kania Ernawati Herdiat beserta jajarannya mengikuti rakor pembekalan dan apresiasi Prosehat Kendali COVID-19 atau Duta Perubahan PHBS secara virtual di Gedung PKK Kabupaten Ciamis pada Selasa 8 Februari 2022. Dalam acara tersebut, Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK atas perannya yang luar biasa dalam pembangunan Indonesia dan juga kontribusinya terhadap penanganan COVID-19. Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Darjana dan pimpinan Pondok Pesantren Banyulana Darif Haidar Irfan Hidayat memanen buah melon di lokasi greenhouse Pesantren Banyulana, Kecamatan Baregbek, Ciamis pada 8 Februari 2022. Melon yang dipanen merupakan jenis Intanon yang berasal dari Belanda. Pembudidayaan melon yang dilakukan oleh pihak pesantren Banyulana merupakan program bantuan dari Bank Indonesia untuk meningkatkan perekonomian pesantren dan masyarakat sekitarnya. Bupati Ciamis Herdia Sunaria didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aep Saifullah menerima audiensi dari KORMI atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia bertempat di ruang Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Rabu 9 Februari 2022. Nur Muttakin selaku ketua menjelaskan maksud dari pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan kesiapan beberapa program serta memperkenalkan kepengurusan KORMI Ciamis yang baru dibentuk. Sekretaris Daerah Haji Tatang menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2022. Acara peringatan tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Ciamis bertempat di kantor PWI Ciamis Jalan Iwa Kusuma Somantri nomor 6 Ciamis pada Rabu 9 Februari 2022. Sekda mengatakan media dengan perannya sebagai penyebar berita harus dapat memberikan kontribusi positif, tentunya dengan senantiasa bersinergi bersama pemerintah daerah. Haji Tatang mengatakan peran penting pers bagi pembangunan negara, begitu juga keberadaan insan media di Tatar Galuh Ciamis yang ikut bersama membangun Kabupaten Ciamis menjadi lebih maju dengan penyebar berita yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Warga Tatar Galuh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum dalam sepekan di minggu kedua bulan Februari 2022. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan sukseskan vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, salam hangat dan sampai jumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.